Setiap manusia punya kisahnya sendiri. Ada yang terlahir dalam cahaya keimanan, dan ada pula yang mencarinya dalam gelapnya kebimbangan. Namun yang paling mulia, adalah mereka yang dipilih Allah untuk menerima hidayahnya. Inilah kisah tentang seorang pejuang dakwah, mualaf yang tak gentar bersuara, dan kini telah berpulang, Ustaz Yahya Waloni. Yahya Yopi Waloni lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 30 November tahun 1970. Ia merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara, yang pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semasa muda, Yahya mengakui pernah menjalani kehidupan yang kelam. Ia bahkan memiliki bekas tato di tubuhnya. Namun, di balik itu semua, ia terus mencari makna sejati kehidupan. Ia meraih gelar doktor dari Institut Theologia Ekumene Immanuel Manado pada 10 Januari tahun 2004. Ia mengklaim pernah menjadi pendeta dan dosen di STT Eben Hazer. Bersama sang istri, ia menyatakan syahadat dan memeluk Islam pada 11 Oktober tahun 2006, dibimbing oleh Komarudin Sofa dari Nahdlatul Ulama, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Meski beberapa pihak sempat membantah klaim masa lalunya, perjalanan hijrah Yahya Waloni tak terhentikan. Ia terus maju sebagai seorang mualaf yang aktif berdakwah. Istrinya, Luciana, ikut memeluk Islam dan mengganti nama menjadi Mutmainah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak, Nur Hidayah, Siti Sero, dan Zakaria. Wafat dalam kondisi muslim adalah cita-cita setiap insan beriman, karena surga hanyalah milik mereka yang bertauhid kepada Allah. Namun, lebih mulia lagi adalah mereka yang dulunya jauh dari cahaya Islam, lalu Allah bukakan hati dan pikirannya, hingga mereka masuk Islam, belajar, berdakwah, dan akhirnya wafat dalam keimanan. Mereka adalah insan-insan pilihan Allah. Dari zaman Nabi Musa, kita mengenal penyihir Fir'aun yang akhirnya beriman lalu mati syahid. Di zaman Nabi Isa, para Hawariyun memilih iman meski harus dibunuh. Dan di masa Rasulullah, para sahabat yang syahid di awal dakwah Islam semua menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah yang luar biasa, dan mempertahankannya adalah perjuangan yang agung. Ustaz Yahya Waloni adalah satu dari sedikit yang ikhlas menyerukan kebenaran, lantang di atas mimbar, tegas dalam membela tauhid, dan tak gentar menyampaikan nasihat meski penuh tantangan. Kita telah kehilangan figur-figur mualaf penuh inspirasi. Koh Stefanus dari Tionghoa, Ustaz Insan Mokoginta sang kristolog Kawakan, dan kini, Ustaz Yahya Waloni menyusul mereka. Kaum muslimin pun berduka, tapi kita tahu, dunia bukanlah tempat tinggal abadi. Surga adalah tujuan akhir. Dan betapa indahnya, jika seseorang wafat sebagai muslim, pada hari Jumat, di hari raya Idul Adha, dalam keadaan beribadah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan hanya kepadanya kita kembali. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah, diampuni segala hilafnya, dan ditempatkan di surga tertinggi, bersama para nabi, para syidikin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Untuk almarhum Ustaz Yahya Waloni.